Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kembali bertemu dengan Elkana Ministry untuk pembacaan Alkitab setiap hari, di mana kami Elkana Ministry menemani saudara dalam membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan setiap hari. Karena biarlah di hari-hari ini saudara kita mengisi hati, pikiran, telinga kita untuk firman Tuhan saja. Dan saudara, hari ini puji Tuhan kita sudah memasuki kitab Ulangan pasalnya yang ke-10. Saudara, hari ini kita baca Ulangan 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita baca, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik yang masih memberikan kami kesempatan, kepercayaan, memberikan kami kembali nafas hidup hari ini untuk kami berjalan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami berhenti sejenak dari setiap kegiatan, kami mendengar firman Tuhan, kami mau berdoa, kami mau berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara hati Tuhan lewat pembacaan Alkitab hari ini. Bapa menenangkan setiap hati kami, Bapa menyuci kuduskan setiap kami, dan biarlah Roh Kudus campur tangan, Roh Kudus menolong, sehingga kami bisa mengerti apa yang Bapa inginkan buat setiap kami hari ini lewat firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini mari kita sama-sama segera membaca Ulangan pasalnya yang ke-10. Dan seperti biasa untuk pembacaan Alkitab setiap hari, kami dari Elkana Ministry menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Ulangan 10 perjanjian diperbaharui. Pada waktu itu berfirmanlah Yahweh kepadaku, pahatlah 2 loh batu seperti yang pertama dan datanglah kepadaku di atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Dan aku akan menuliskan pada kedua loh itu segala firman yang terdapat pada loh yang pertama yang telah engkau pecahkan itu. Kemudian engkau harus meletakkannya di dalam tabut itu. Lalu aku membuat sebuah tabut dari kayu akasia dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang pertama, kemudian naik ke gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Maka dia menuliskan pada loh itu menurut tulisan yang dahulu, yaitu 10 firman yang telah dikatakan Yahweh kepadamu di gunung dari tengah-tengah api pada waktu kamu berkumpul. Kemudian Yahweh memberikannya kepadaku, lalu aku turun kembali dari gunung dan meletakkan kedua loh itu di dalam tabut yang telah aku buat. Dan kedua loh itu tersimpan di sana seperti yang diperintahkan Yahweh kepadaku. Lalu orang Israel melakukan perjalanan dari Berot Bene Yakan ke Mosera. Harun mati dan dikuburkan di sana. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikannya. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Yahweh mengkhususkan suku Lewi yang membawa tabut perjanjian Yahweh untuk berdiri di hadapan Yahweh dan melayaninya dan untuk mengucapkan berkat dalam namanya sampai hari ini. Karena itu suku Lewi tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersama saudara-saudaranya. Yahweh adalah milik pusakanya, seperti yang dikatakan Yahweh Elohimu kepadanya. Maka aku tinggal di atas gunung itu 40 hari, 40 malam seperti saat pertama kali. Dan Yahweh mendengarkan aku pada saat itu juga, sehingga Yahweh tidak membinasakan engkau. Lalu Yahweh berfirman kepadaku, bangkitlah, berjalanlah di depan bangsa itu, supaya mereka masuk dan memiliki negeri yang aku janjikan dengan sumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Sekarang hai Israel, apakah yang Yahweh Elohimmu minta darimu selain takut akan Dia dengan hidup menurut segala jalannya dan mengasihi Dia serta melayaninya dengan sepenuh hatimu dan dengan seluruh jiwamu, memelihara perintah-perintah Yahweh dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Lihatlah langit, bahkan langit dari segala langit,
Bumi serta segala yang ada di dalamnya adalah kepunyaan Yahweh Elohimmu. Sesungguhnya Yahweh berkenan kepada leluhurmu, sehingga dia mengasihi mereka dan memilih keturunan mereka, yakni kamu, dari segala bangsa seperti hari ini. Kamu harus menyunat hatimu, dan janganlah kamu keras kepala lagi. Sebab Yahweh Elohimmu, dialah Elohim atas segala ilah yang Tuhan atas dan Tuhan atas segala Tuhan. Elohim yang besar, yang perkasa dan dahsyat, yang tidak memandang muka dan tidak menerima suap, yang membela hak bagi anak yatim dan janda, dan yang mengasihi orang asing dengan memberikan makanan serta pakaian kepadanya. Kamu harus menunjukkan kasihmu kepada orang asing, karena kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Yahweh Elohimmu. Engkau harus melayani Dia dan bergantung kepadanya, dan engkau harus bersumpah demi namanya. Dia harus menjadi pusat pujianmu, dan dia harus menjadi Elohimmu yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat sebagaimana yang telah kamu lihat. Leluhurmu pergi ke Mesir dengan 70 orang, tetapi sekarang Yahweh Elohimmu telah membuat engkau bertambah banyak seperti bintang-bintang di langit. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pembacaan Ulangan 10 sudah kita baca hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam apapun yang engkau kerjakan, baik dalam usaha, di dalam pekerjaan. Diberkatilah semua yang engkau miliki. Tuhan Yesus bersama dengan engkau hari ini dan selama-lamanya. Mari kita terus bisa memberikan waktu kita, saudara, untuk kita membaca, merenungkan Alkitab, mendengar firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita akan selalu dituntun oleh firman Tuhan sebagai terang bagi jalan-jalan kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesua HaMasiah bless you.